Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengar dan belajar firman Tuhan. Dan tidak kebetulan saudara, firman yang akan kita dengar pada malam hari ini sama dengan puji-pujian yang terakhir yang kita naikkan. Puji-pujiannya judulnya apa tadi yang terakhir sebelum kita masuk firman? Iya, firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini akan berbicara tentang Limnot Yameinu, yang artinya menghitung hari-hari. Dan kalau di sudut kiri atas saudara melihat ada angka 3, itu artinya ini adalah firman Tuhan yang berbicara tentang Limnot Yameinu bagian yang ketiga. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua itu sudah kita dengarkan sekitar 3 tahun yang lalu, saudara. Saudara cari saja di YouTube, saudara akan bisa menemukan bagian pertama dan keduanya. Kita akan membuka kitab suci kita terlebih dahulu di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal ke-90 ayat yang ke-12 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Kita akan membaca ayat ini, saudara, satu ayat ini bersama-sama, supaya nanti kita ngerti apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal ke-90, ayat yang ke-12. Oh, saya lupa nulis di sini. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama, Alef Bet Gimel. Maka beritahukanlah kepada kami, agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa jantung yang bijaksana. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian pertama dan bagian kedua firman Tuhan yang berbicara tentang Limnot Yameinu dulu, saudara. Kita sudah belajar kenapa menghitung hari-hari kehidupan kita itu bisa membuat kita memiliki pribadi yang bijaksana. Dan di bagian yang ketiga ini kita akan belajar apa yang harus kita hitung di dalam hari-hari kehidupan kita, supaya kita juga bisa memiliki pribadi yang bijaksana. Jadi saudara tahu bedanya ya, kalau di bagian yang pertama dan kedua dulu, kita dulu belajar apa? Kenapa dengan kita menghitung hari-hari kehidupan kita, itu bisa membuat hati atau jantung hati kita itu menjadi bijaksana. Tetapi kalau di bagian yang ketiga ini, yang akan kita pelajari bukan kenapa, tetapi apa yang harus kita hitung supaya kita bisa memiliki jantung yang bijaksana. Sampai di sini dulu kira-kira saudara tahu bedanya atau tidak? Tahu ya, yang pertama dan kedua dulu apa? Kenapa? Tapi kalau yang ketiga ini, apa yang harus kita hitung di dalam hari-hari kehidupan kita, supaya kita juga bisa menjadi satu pribadi yang bijaksana. Saya mengatakan ini, saudara, karena seringkali saya perhatikan, yang selalu dihitung orang itu berkat. Tetapi sangat jarang orang yang menghitung sudah berapa banyak aku membalas kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kehidupanku. Memang saya katakan berkatnya Bapak Yahweh itu juga harus kita hitung. Sekalipun saya yakin ketika kita menghitung berkatnya Bapak Yahweh, saya percaya tidak ada di antara kita yang bisa menghitung jumlah pastinya berkat-berkatnya Bapak Yahweh yang kita terima. Coba kita hitung saja satu berkat Bapak Yahweh yang setiap hari melekat di dalam kehidupan kita. Yang namanya apa, saudara? Nafas. Saudara bisa ngitung
Sudah berapa banyak nafas kehidupan yang keluar masuk dari lubang hidung saudara? Pernah ada yang ngitung? Dan itu gratis loh saudara. Ya. Kalau kita di rumah sakit saja, kita pakai oksigen, bayarnya mahal sekali. Ya, harganya sangat tinggi sekali. Maka dulu pada waktu saya diisolasi di rumah sakit, saya pakai itu oksigennya untuk mainan. Saya masukkan ke lubang hidung saya supaya nafas saya itu lebih ringan. Karena dulu pada waktu saya diisolasi, nafas saya itu rasanya berat. Saya terengah-engah, betul-betul susah payah untuk bernafas. Jadi begitu ada oksigen, saya ambil, saya taruh di lubang hidung saya. Bahkan pada waktu itu saya ingat, karena saya merasa waktu itu nafas saya masih tersengal-sengal. Hari ketiga sebetulnya saya sudah disuruh pulang sama dokternya. Tapi pada waktu itu saya bilang, enggak usah dok, nanti saja. Karena saya nafasnya rasanya masih berat saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat, berkat Bapak Yahweh yang namanya nafas kehidupan saja, itu tidak bisa kita hitung, saudara. Belum berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Maka memang berkatnya Bapak Yahweh itu harus kita hitung. Sekalipun kita tidak bisa menghitung jumlah pastinya. Tetapi ketika kita menghitung berkatnya Tuhan, kita itu tidak boleh hanya berhenti sampai di menghitung. Tetapi setelah saudara menghitung, saat itu pikirkanlah apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan, untuk membalas kebaikan Tuhan selama ini di dalam kehidupanku. Maka tadi di depan saya katakan kenapa saya mengajak saudara hari ini menghitung apa yang harus kita hitung dari hari-hari kehidupan kita. Karena saya perhatikan seringkali yang dihitung orang itu cuman berkat. Tapi setelah mereka menghitung berkat, sangat jarang sekali orang yang berpikir setelah aku diberkati ini, apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Untuk aku bales Tuhan itu apa? Nah itu sangat jarang sekali saudara. Dan harusnya orang berpikir seperti itu. Apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan sekarang ya? Setelah Bapak Yahweh itu begitu luar biasa memberkati kehidupanku. Dan itulah yang disebut bijaksana dengan Tuhan. Dan perlu saudara ketahui, ketika Mose berdoa dengan mengatakan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kehidupan kami, supaya kami memiliki jantung yang bijaksana. Saudara jangan berpikir bijaksana yang dimaksud Mose, itu bijaksana dengan manusia saja. Tidak saudara. Saudara jangan berpikir ketika Mose berdoa, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kehidupan kami, supaya kami memiliki jantung yang bijaksana. Oh itu artinya Mose itu kepingin dia punya sikap yang bijaksana dengan orang-orang Israel. Tidak. Tetapi bijaksana yang ditekankan di dalam doanya Mose, itu bijaksana dengan Tuhan. Nah ini yang mesti kita tahu dulu. Bahwa kata bijaksana yang diucapkan Mose di dalam doanya ini, dia tekankan bijaksananya itu bukan bijaksana dengan manusia, tetapi bijaksana dengan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa bijaksana dengan Tuhan dan bijaksana dengan manusia itu tidak sama. Coba saudara perhatikan, kalau bijaksana dengan manusia, seringkali yang selalu ada di pikirannya orang itu apa saudara? Tidak menyakiti perasaannya orang lain. Itulah definisi bijaksana yang seringkali ada di pikiran kita sebagai manusia. Kita harus bijaksana bersikap dengan orang lain. Satu di antaranya bagaimana bijaksananya itu? Tidak menyakiti perasaannya orang lain. Tidak menyinggung perasaannya orang lain. Itu kalau dengan manusia.
Maka saya katakan bijaksana dengan Tuhan dan bijaksana dengan manusia itu sama atau tidak? Tidak sama. Tapi kalau bijaksana dengan Bapa Yahweh atau dengan Tuhan, terkadang itu ada perasaan orang yang harus dikorbankan dan tersakiti. Bahkan dalam beberapa kasus yang bisa kita lihat di dalam kitab suci, saudara, sampai ada kematian orang demi sebuah kebijaksanaan di mata Tuhan atau di mata Elohim. Saya ambil contoh yang dilakukan oleh Shemuel ketika Shemuel itu membunuh Agag, rajanya Amalek. Dan juga ketika seorang Yehudi yang bernama Pinehas yang membunuh Kosbi dan Simri yang berzina di dalam tenda, ketika orang-orang Israel lainnya itu sedang berkabung dan berdoa meminta belas kasihan Bapak Yahweh. Kalau kasusnya Shemuel yang disebut bijaksana dengan Bapak Yahweh atau bijaksana dengan Tuhan itu yang bagaimana, saudara? Ketika Shemuel itu membunuh Agag. Padahal membunuh itu ngeri enggak, saudara? Halo? Ngeri. Itu menyakiti perasaannya orang lain atau tidak? Menyakiti. Bahkan tidak hanya menyakiti perasaannya, tetapi juga menyakiti fisiknya, saudara. Tetapi saat itu Shemuel, supaya dia bisa bijaksana di mata Bapak Yahweh, maka dia harus membunuh Agag, rajanya Amalek. Kenapa pertanyaannya kok yang harus membunuh itu Shemuel? Karena pada waktu itu tugas untuk membunuh semua orang-orang Amalek tidak dituntaskan oleh Saul sebagai panglima perangnya. Waktu itu perintahnya Bapak Yahweh untuk Saul itu jelas. Lewat mulutnya Shemuel, Saul, kamu lihat itu ada satu bangsa yang sangat dibenci Yahweh. Nama bangsa itu Amalek. Kamu tahu kenapa bangsa ini sangat dibenci Yahweh? Karena bangsa ini sangat sombong. Mereka mengatakan, kami sudah punya segala sesuatunya. Terus untuk apa Yahweh itu bagi kami? Kamu tahu, begitu Yahweh mendengar kata-kata ini, sejak hari itu, detik itu juga Yahweh mengadakan permusuhan dengan orang-orang Amalek. Dan Yahweh harus menghabisi orang-orang Amalek sampai tuntas. Maka sekarang Yahweh memerintahkan kamu habisi itu semua orang-orang Amalek. Dari rajanya sampai rakyatnya habisi. Dari yang tua sampai yang muda, mau itu manusia atau binatang, habisi semua, jangan ada yang tersisa. Tetapi apa yang terjadi? Saat itu tangan kanannya Saul itu membawa tali yang terikat ke lehernya Agag. Sing tangan kirine bawa apa? Bawa ternaknya Amalek. Begitu si Shemuel melihat itu dan Bapak Yahweh melihat, loh kok diturai? Diturai rajane sama diturai ternaknya. Yang Saul berpikir, kalau ternaknya ini kan ternak yang bagus-bagus. Ini kan bisa dipersembahkan untuk Bapak Yahweh. Saul berpikir Bapak Yahweh itu akan kolu menerima persembahan ternaknya Amalek. Maka saat itu dipakailah Shemuel. Karena Saul tidak bisa menuntaskan sampai habis menghabisi orang-orang Amalek. Bunuh itu si Agag, rajanya Amalek. Dan juga bunuh semua ternak-ternak yang dia bawa. Akhirnya dihabisi, saudara, sama Shemuel. Lalu kasus yang kedua kita juga bisa melihat di depan. Ada seorang Israel yang bernama Pinehas, yang pada waktu itu mendapati seorang laki-laki Israel yang namanya Kosbi, yang waktu itu ketika orang-orang Israel lainnya
itu sedang berkabung merendahkan diri di hadapan Yahweh, minta belas kasihan Tuhan supaya tidak ditulah. Tetapi pada waktu itu yang namanya Cosby itu justru kumpul kebo, dia justru pesan PSK, ya, atau pesan PSK di micet mungkin waktu itu ya. Pesan PSK dibawa ke tenda. Di saat orang-orang Israel lainnya itu sedang berkabung, minta belas kasihan Bapak Yahweh supaya jangan ditulah. Si Cosby ini malah pesan PSK orang Moab atau orang Midian dibawa ke tenda, mereka kumpul kebo di sana. Lah pada waktu itu yang namanya Pinehas itu melihat saudara dari kejauhan. Lalu saat itu Pinehas dia ambil sebatang tombak dan dia tusuk kedua orang ini di dalam tenda. Bahkan dikatakan sampai isi perutnya itu terburai. Tetapi saat itu surutlah murkanya Bapak Yahweh kepada orang-orang Israel. Jadi Samuel yang membunuh Agag dan Pinehas yang membunuh Simri dan Cosby ini saudara. Inilah yang disebut dengan bijaksana dengan Tuhan. Kenapa pembunuhan tapi justru disebut bijaksana itu kenapa saudara? Karena di situ ada kehormatannya Bapak Yahweh yang sedang dijaga oleh Samuel dan Pinehas. Samuel dan Pinehas, jangan saudara berpikir mereka sedang membela Tuhan. Tidak. Samuel dan Pinehas itu tidak sedang membela Bapak Yahweh. Tapi yang mereka lakukan dengan membunuh Agag dan Simri dan Cosby, itu karena mereka sedang menjaga kehormatannya Bapak Yahweh. Sekali lagi mereka bukan sedang membela Bapak Yahweh, bukan. Tetapi mereka sedang apa? Menjaga kehormatannya Bapak Yahweh. Membela Bapak Yahweh itu perlu atau tidak saudara? Tidak perlu. Bahkan justru kalau Bapak Yahweh itu kita bela, Bapak Yahweh itu tidak suka. Tapi menjaga kehormatan Yahweh itu harus kita lakukan. Bapak Yahweh itu tidak sama seperti Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ketika Tuhan-Tuhan yang lainnya itu justru minta didoakan oleh umatnya, Bapak Yahweh itu justru tidak mau. Ketika Tuhan-Tuhan yang lain itu justru minta dibela sama umatnya, kalau saudara membela Bapak Yahweh, saudara justru malah akan berurusan dengan penghukumannya Bapak Yahweh. Itu loh. Jadi tidak sama saudara, Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak sama. Tetapi menjaga kehormatannya Bapak Yahweh itu satu keharusan. Ini sama seperti yang saya lakukan di tempat ini. Ketika ada di antara saudara yang mulai katakanlah saudara itu tidak pernah datang ibadah. Lalu di situ saya mulai kunjungi. Atau paling tidak kalau tidak saya kunjungi saya telepon. Kalau saudara tidak datang ibadahnya itu karena alasan yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Misalkan saudara sakit berat sampai saudara tidak bisa bangun untuk datang beribadah. Itu yang saya sebut itu alasan yang masih bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu di situ saudara tidak beribadah, it's okay, masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau ada orang yang cuman karena pekerjaan yang sebetulnya masih bisa disiasati, atau mungkin tidak beribadahnya itu malas, saya akan kunjungi. Nanti saya biasanya punya pakem saudara, maksimal 3 kali akan saya tanyakan. Kenapa tidak ibadah? Saya kunjungi, kenapa tidak ibadah? Saya tanyakan maksimal 3 kali. Tapi setelah 3 kali, misalkan ditanyakan yang pertama berangkat, nanti 1-2 kali berangkat, besok tidak berangkat lagi sampai lama. Terus saya kunjungi lagi, berangkat lagi sampai 2, 3, 4 kali, besoknya tidak berangkat lagi. Kalau yang ketiga kali polanya masih seperti itu, saya akan diam. Saya tidak akan pernah menanyakan lagi,
Mau ibadah atau tidak, terserah. Nah, saya yang sedang diam ini, saudara, setelah lewat yang ketiga kali, itu karena saya sedang menjaga kehormatannya Bapak Yahweh. Karena apa? Karena ibadah itu sesuatu yang sangat mulia untuk saya. Sesuatu yang sangat harus dihargai. Kalau saya terus tawar-tawarkan, ngoyak-ngoyak orang ibadah, ayo ibadah terus. Sedangkan yang diajak ibadah, klelet, ya toh? Dan alasannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, cuman males. Ya sudah, saya akan diam. Karena apa? Karena kalau saya tawar-tawarkan terus, ayo ibadah. Saya itu sama saja sedang membuat ibadah itu tidak ada wibawanya. Dan saya itu sedang membuat ibadah itu yang mulia, yang kudus, yang baik itu, sesuatu yang baik itu diinjak-injak oleh orang yang tidak menghargai ibadah. Maka kalau sudah 3 kali, saya akan diam. Orang itu mau ibadah atau tidak, saya biarkan. Ibadah ya puji Tuhan, yang untung ya kamu sendiri, tidak ya sudah, yang rugi ya kamu sendiri. Itu kalau saya, saudara, cara saya menjaga kehormatannya Bapak Yahweh seperti itu. Jadi ini yang harus kita tahu, saudara. Bijaksana dengan Tuhan dan bijaksana dengan manusia itu tidak sama. Kalau dengan manusia, orang itu akan menjaga perasaannya orang lain. Menjaga perasaannya manusia. Tapi bijaksana dengan Tuhan, itu artinya kita harus menjaga perasaannya Tuhan. Jadi ini bedanya. Kalau bijaksana dengan manusia, yang dijaga itu perasaannya siapa? Ya manusia, ya perasaannya orang lain. Tapi kalau ini dibawa ke ranah rohani, tidak masuk, saudara. Bapak Yahweh tidak suka di nomor 2-kan itu, tidak suka. Ya. Itu tidak bisa dibawa ke ranah ibadah atau ranah iman, itu tidak bisa. Kalau saudara harus menunjukkan iman saudara kepada orang lain yang tidak percaya Bapak Yahweh, ya saudara harus bisa istilahnya mengalahkan perasaannya orang lain, tapi saudara menjaga perasaannya Tuhan. Misalkan begini, seperti sore hari ini, kita tahu jam 5 setiap hari Sabtu kita beribadah. Terus tiba-tiba jam 4:30 ada tamu. Hayo kira-kira yang mau saudara jaga perasaannya Bapak Yahweh atau perasaannya orang itu? Tamunya, saudara. Ora usah dijawab. Prakteke, ya. Tidak usah dijawab, praktekan saja, gitu loh. Ketika waktunya ibadah ada tamu, siapa yang akan saudara dahulukan? Kalau saudara bisa mendahulukan Bapak Yahweh, lah itu baru jempol. Tapi kalau terus saudara WhatsApp saya, Pak Nino mohon maaf ya, saya ada tamu. Saudara ngerti? Orang dari iman seberang saja, kalau waktunya ibadah ketekan tamu, ya, kamu nunggu di sini atau pulang dulu, saya mau sholat dulu. Saya mau Jumatan dulu. Itu orang dari iman seberang. Yang mereka itu belum tentu mendapatkan keselamatan. Bahkan mereka tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi mereka kalau dengan Tuhan mereka itu bisa betul-betul menghargai, saudara. Tetapi terkadang seringkali saya perhatikan orang yang sudah mendapatkan keselamatan, ketekan tamu, sudah pamit. Padahal di sini kita itu kedatangan tamu yang tidak hanya agung, tetapi tamu yang sangat agung. Siapa itu, saudara? Bapak Yahweh. Saudara percaya tidak sih sekarang ini Roh Kudus, rohnya Bapak Yahweh ada bersama-sama kita? Saudara percaya atau tidak? Lah kalau nek ketekan tamu ini sing dijamu. Ya, saudara renungkan ini baik-baik. Jadi kita mesti ngerti dulu bijaksana dengan Tuhan itu tidak sama bijaksana dengan manusia. Kalau bijaksana dengan manusia ada perasaan orang yang kita jaga. Tetapi bijaksana dengan Tuhan
terkadang ada orang yang harus dalam tanda kutip itu tersakiti atau dikorbankan. Demi menjaga apa? Menjaga kita itu dideteksi bisa bijaksana dengan Tuhan. Karena di situ ketika kita bisa mendahulukan Tuhan, itu artinya kita sedang menjaga perasaannya Bapa Yahweh. Dan yang ditekankan Mose di dalam doanya, ketika dia berdoa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kehidupan kami, supaya kami memiliki jantung yang bijaksana. Sekali lagi, itu bukan bijaksana dengan manusia, tetapi bijaksana dengan Tuhan. Jadi jangan sampai saudara ya, saya memberitahu ini supaya jangan sampai kita yang sudah di dalam kebenaran, tapi pengertian kita tentang kebijaksanaan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum di dalam kebenaran. Yang taunya orang-orang yang belum atau tidak di dalam kebenaran hanya bijaksana dengan manusia, tapi perasaannya Bapak Yahweh itu tidak dihiraukan. Perasaannya Bapak Yahweh itu tidak dianggap. Nah itu kalau orang-orang yang belum di dalam kebenaran. Masalahnya saudara dan saya, kita itu betul-betul sudah ada di dalam kebenaran. Nah kalau kita sudah ada di dalam kebenaran, ya cara berpikir saudara, satu di antaranya tentang kebijaksanaan atau wise, itu jangan kayak cara berpikirnya orang-orang yang belum ngerti yang benar. Orang-orang yang belum ngerti kebenaran, bagi mereka yang disebut bijaksana itu menjaga perasaan orang lain. Tapi kalau orang dewasa rohaninya, dia akan bisa berpikir yang namanya bijaksana itu menjaga perasaannya Tuhan. Malam ini saudara kita akan belajar apa yang harus kita hitung di dalam kehidupan kita, supaya Bapak Yahweh itu melihat kita bijaksana dengan Tuhan. Yang pertama, hitunglah atau ukurlah. Kenapa saya katakan hitunglah atau ukurlah? Kok saya tulis ukurlah itu kenapa? Karena satu di antara metode cara menghitung, yaitu dengan mengukur. Saudara mau ngitung luasnya Kehilat ini, berapa meter persegi, mesti diapain dulu itu? Diukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, dikalikan ketemu luasnya Kehilat ini. Jadi hitunglah atau ukurlah, sampai sekarang ini, sudah seberapa dalam kita belajar dan merenungkan isi jantung dan isi hati Bapak Yahweh di dalam kitab suci. Dan coba sekarang saudara selidiki, hati saudara itu hatinya seorang murid atau cuman hatinya simpatisan Yahweh? Pertanyaan ini saudara, ini datang dari arti huruf lamet, huruf mem, dan huruf nun yang ada di dalam kata limnot yang memiliki arti to number, yang artinya menghitung. Di mana huruf lamet, mem, dan nun ini memiliki arti learn, disciple, to propagate seed, dan mayim. Learn itu artinya belajar, disciple artinya murid, propagate seed itu artinya memperbanyak benih, dan mayim itu artinya air. Yang di dalam kitab Geliana atau kitab Wahyu 17 ayat 15, air itu simbol dari orang banyak. Maka air dan memperbanyak benih di sini, ini sedang berbicara tentang memuridkan. Coba kita buka kitab suci kita, di dalam kitab Matius 28, 19, 20. Kitab Matius atau Matius pasal ke-28, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20, di situ dikatakan, oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa, dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Ruh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman.
Amin. Kalau kita melihat ayat ini saudara, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa saudara dan saya itu harus jadi seorang murid. Cuman pertanyaannya kenapa murid saudara? Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-19, di situ ada satu perintah, pergi dan muridkanlah. Nah itu artinya saudara dan saya itu harus jadi seorang murid. Cuman pertanyaannya kenapa murid? Kenapa murid? Itu karena Bapak Yahweh tidak suka dengan simpatisan. Tapi dia suka dengan seorang murid. Dan Bapak Yahweh suka dengan murid, itu karena Bapak Yahweh itu punya kepentingan saudara dengan seorang murid. Cuman kepentingannya apa? Kepentingannya melalui seorang murid, kebenaran itu akan diberitakan. Melalui seorang murid, kebenaran itu akan disampaikan sampai kemana-mana. Karena hanya murid yang mau belajar kebenaran. Maka Bapak Yahweh itu suka dengan seorang murid, tetapi dia sangat tidak suka dengan simpatisan. Nah kalau kita harus memberitakan, atau kita harus menyampaikan kebenaran, tapi kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita beritakan atau kita sampaikan, karena kita tidak mau belajar. Terus pertanyaannya apa yang mau diberitakan atau diajarkan ke orang lain untuk memuridkan orang lain itu apa saudara? Gitu loh. Jadi kalau kita harus ngitung sudah seberapa jauh kita mengenal Bapak Yahweh lewat kitab suci yang sekarang ini kita pegang. Sekarang coba saudara hitung. Atau sekarang coba saudara itu ukur diri saudara sendiri. Kira-kira sudah sejauh mana saudara mengenal isi kitab suci yang sekarang ini saudara pegang. Saya yang sampai sekarang ini terus belajar saja saudara. Sampai sekarang saya merasa masih belum begitu dalam mengenal kitab suci yang saya imani. Bahkan terkadang ketika ada orang yang bertanya kepada saya, di situ ada kalanya saya tidak bisa menjawab langsung. Tapi harus saya renungkan dulu, harus saya pelajari dulu baik-baik supaya saya bisa menjawab. Nah itu saya yang sekarang ini terus belajar kitab suci yang saya imani saja. Terkadang kalau ditanya seseorang, ada pertanyaan yang saya tidak langsung bisa menjawab. Padahal saya terus belajar. Nah terus bagaimana? Kalau saudara itu jadi orang yang tidak suka belajar, kira-kira apa yang akan terjadi? Maka terus terang saudara, kalau kita ngomong belajar ini, saya jadi teringat dengan omongan seseorang. Dan terus terang saya heran, ketika kemarin ada orang yang mengatakan begini, belajar bahasa Ibrani itu untuk apa? Sebetulnya saudara, ketika orang ini mengatakan kata-kata seperti ini, belajar bahasa Ibrani itu untuk apa? Ini sama saja dengan mengatakan jadi murid itu untuk apa? Padahal kitab Matius tadi memberitahu kepada kita dengan jelas. Kita itu harus memuridkan orang lain. Tapi kalau kita sendiri tidak belajar terus apa? Yang mau diajarkan untuk memuridkan orang lain itu apa? Gitu loh. Karena kita sendiri tidak belajar, saudara. Kita sendiri tidak mau belajar. Maka terus terang saya heran ketika ada orang yang mengatakan belajar bahasa Ibrani itu untuk apa? Tidak perlu. Belajar bahasa Ibrani itu tidak perlu. Saya cuma merenung, ini sama saja orang ini mengatakan jadi murid itu tidak perlu. Padahal kalau kita sendiri tidak tahu dan kita tidak ngerti kedalaman bahasa Ibrani dan kita tidak ngerti kedalaman akar Ibrani, terus yang mau kita ajarkan ke orang lain dalam rangka memuridkan orang lain itu apa? Padahal kitab Matius tadi jelas perintahnya, pergilah dan apa tadi? Muridkanlah. Kita itu disuruh memuridkan orang lain, saudara. Nah kalau sekarang cara kita memuridkan bagaimana?
Ya bawa mereka dalam pengajaran-pengajaran akar Ibrani yang benar seperti itu. Maka ketika ada orang yang komentar belajar bahasa Ibrani itu untuk apa? Ya kanggo lawuh kono. Ya. Kalau saya nanggepi komentar-komentar yang konyol ya tak jawab pakai jawaban konyol. Tidak perlu pakai jawaban yang benar juga. Karena saya sebut orang yang seperti ini bukan orang yang bijaksana dengan Tuhan, saudara. Ini bukan omongannya orang yang punya hikmat. Tetapi pada waktu itu saya berpikir, ya sudahlah. Mau belajar atau tidak, itu pilihan. Cuman setahu saya, orang kalau pikirannya smart, orang kalau cerdas, itu tidak akan pernah mengatakan belajar itu tidak perlu. Itu kalau orang pikirannya smart. Kalau dia seorang yang cerdas, dia tidak akan pernah mengatakan seperti itu. Saya yang sudah tidak mau sekolah saja sekarang ini, tapi saya itu terus belajar, saudara. Supaya apa? Supaya saya bisa mengajarkan lagi ke orang lain. Karena yang pertama saya mesti kasih makan saudara. Gitu loh. Nah kalau saya tidak belajar, terus yang mau tak kasihkan ke saudara itu apa? Ya, toh? Apa yang biasa-biasa seperti yang saudara dengar di luaran sana, di dalam kekristenan pada umumnya. Tetapi kalau saya memang bukan model yang seperti itu, saya selalu tertantang dengan satu hal-hal yang baru, saudara. Dan itu yang selalu saya pelajari. Saya saja yang sudah malas sekolah, tapi saya memacu diri saya supaya saya itu belajar. Maka terkadang saya heran, kok justru ada orang yang juga ngajar orang lain, tetapi mengatakan belajar bahasa Ibrani itu tidak perlu. Tetapi ketika kelompok itu nyanyi-nyanyi, mereka mengatakan haleluya. Padahal haleluya itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Lah katanya tidak usah belajar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tidak perlu. Tapi kok ngomong haleluya. Nah itu namanya tidak konsekuen, tidak fair kalau begitu. Ya tetapi sudahlah. Mau belajar atau tidak, itu sebuah pilihan. Tetapi orang yang smart, dia tidak akan pernah mengatakan belajar untuk apa. Ini yang pertama yang harus kita hitung di dalam hari-hari kehidupan kita. Hitunglah atau ukurlah sampai sekarang ini kira-kira sudah seberapa dalam saudara itu belajar mengenal dan merenungkan isi kitab suci yang saudara imani. Jangan saudara itu kalah dengan orang-orang dari iman seberang. Saudara pasti tahu, orang-orang dari iman seberang, begitu mereka punya anak, begitu anaknya itu bisa membaca, langsung dimasukkan kemana? Pondok. Dipondokke loh saudara. Langsung dipesantrenkan, yang tujuannya apa? Mereka ingin anak-anak mereka sejak kecil itu punya pondasi iman yang kuat dan bagus di dalam imannya. Itu orang-orang yang belum mendapatkan keselamatan, bahkan tidak mendapatkan keselamatan dari Bapa Yahweh. Karena hubungannya dengan Yismail itu sudah diputus. Berkat karunia keselamatan untuk Yismail itu sudah di-cut oleh Bapa Yahweh. Sudah diputus. Itu yang saya pakai sebagai dasar. Saya mengatakan mereka saja tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi kalau kita perhatikan sejak anaknya kecil-kecil seperti ini, begitu sudah bisa membaca, anak-anaknya itu akan dipondokkan. Anak-anaknya itu dituntut harus bisa belajar bahasa akar iman mereka. Bayangkan saudara, ya, anak-anaknya itu harus sudah bisa belajar bahasa akar iman mereka. Maka tidak jarang kalau saudara perhatikan, anak-anak kecil yang mereka pondokkan itu fasih bahasa Arab, fasih membaca kitab suci mereka. Karena memang sejak kecil sudah dididik sedemikian rupa
yang tujuan orang tuanya itu bisa punya pondasi iman di dalam Tuhan mereka yang baik. Jadi ini yang harus kita renungkan bersama-sama, saudara. Yang pertama coba saudara hitung. Jangan cuma saudara itu ngitung berkatnya Bapak Yahweh. Tapi hitunglah sampai sejauh ini sudah seberapa dalam saudara itu mengenal isi kitab suci yang saudara pegang dan saudara imani sekarang ini. Ini yang pertama. Kemudian yang harus kita hitung juga sekarang ini. Hitung dan ukurlah sedalam apa kedekatan dan kesetiaan kita dengan Bapak Yahweh. Huruf nun dan huruf waw di dalam kata limnot yang artinya menghitung dengan artinya neeman, yang artinya faithfulness atau kesetiaan dan artinya becoming bound, yang artinya menjadi terikat yang sedang berbicara hubungan dengan Tuhan. Kedua arti huruf Ibrani ini memberitahu kita. Saudara-saudara sekalian, di Israel itu ada satu kelompok orang-orang Yahudi yang isinya kelompok itu orang-orang kayanya Yahudi. Dan mereka menamakan kelompok mereka dengan nama Neeman Neharhabayit. Neeman Neharhabayit itu satu kelompok orang kaya Yahudi yang keberadaannya tersebar di berbagai penjuru di belahan dunia ini. Nah, tetapi sekalipun mereka tersebar di seluruh penjuru dunia, mereka tidak pernah lupa dengan bait suci, tempat mereka bertumbuh dulu. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, saudara, mereka rupanya sudah menggalang dana, mereka sudah menyiapkan dana yang sangat besar, yang nantinya dana itu akan dipakai untuk membangun bait suci yang ketiga. Bisa kita bayangkan kira-kira nanti megahnya bait suci yang ketiga itu seperti apa? Sudah bisa kita bayangkan kalau orang-orang yang mendanai itu dari kelompok orang-orang kayanya Yahudi. Dan semua orang tahu bahwa orang-orang yang terkaya di dunia ini itu keturunan Yahudi. Dan ketika mereka berkumpul, mereka membuat satu kelompok yang namanya Neeman Neharhabayit ini. Di situ mereka menghimpun dana, mereka mengumpulkan dana yang sangat besar, tidak hanya besar, tetapi dana yang sangat besar itu dikumpulkan sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Begitu izin mendirikan bait suci yang ketiga keluar, bait suci yang ketiga akan dibangun. Dan kalau kita bayangkan, kalau kelompoknya saja kelompok orang-orang terkaya di dunia ini, kira-kira akan seperti apa megahnya bait suci yang ketiga itu. Karena yang menyokong dananya itu orang-orang kayanya Yahudi. Nah, kisah orang-orang kaya Yahudi ini, saudara, ini memberitahu kita, sekalipun mereka itu sukses di negeri orang, tetapi mereka tidak pernah lupa dari mana kesuksesan mereka. Sekalipun mereka sukses di negeri orang, tetapi mereka tidak pernah lupa siapa yang menyukseskan kehidupan mereka, yang membuat mereka sukses. Mereka tidak pernah lupa. Yang membuat mereka sukses itu kawah candra di mukanya Bapak Yahweh yang namanya padang gurun. Yang membuat orang-orang Yahudi yang kelompoknya namanya Neeman Neharhabayit ini sukses dan kaya-kaya. Itu yang disebut dengan kawah candra di mukanya Bapak Yahweh yang namanya padang gurun. Mereka selalu ingat, saudara, kalau dulu Bapak Yahweh tidak mengubah kehidupan mereka lewat padang gurun, mereka tidak akan pernah jadi orang seperti sekarang ini. Padahal padang gurun tempat nenek moyang mereka dulu, tempat nenek moyang mereka di tempat dulu, itu satu tempat yang keras atau lunak kira-kira. Loh, padang gurun isinan pasir. Orang kalau jatuh dari ketinggian 5 meter jatuh di atas padang pasir, tidak akan lecet, tidak akan bonyok, tidak akan patah tulang.
Memang padang gurun itu isinya pasir, padang pasir. Tapi coba saudara hidup 5 menit saja di padang gurun. Saudara bisa merasakan tidak hanya panas, tapi kerasnya padang gurun. Karena apa? Karena di padang gurun itu tidak ada patokan kehidupan. Pertanyaannya kok tidak ada patokan kehidupan di padang gurun itu kenapa? Karena tidak ada peradaban di padang gurun. Jadi orang mesti bagaimana berbuat apa, bersikap seperti apa. Itu tidak ada patokannya. Bisa saya sebut kalau ada hukum, ya hukum padang gurun. Bukan hukum rimba, tapi hukum padang gurun. Karena di situ tidak ada patokan kehidupan. Tidak ada patokan hukum. Di situ tidak ada peradaban sama sekali, saudara-saudara sekalian. Tetapi mereka selalu ingat, kalau dulu Yahweh tidak mengubah kehidupan mereka lewat kawah candra di muka yang namanya padang gurun, mereka yakin mereka tidak akan pernah jadi orang-orang kaya seperti sekarang ini. Tetapi kerasnya padang gurun dulu bisa kita lihat melahirkan generasi-generasi dan melahirkan orang-orang Yehudi yang sukses. Dan melalui kelompok Neeman Nehar Habayit ini, saudara, kita bisa melihat kesetiaan kita di masa-masa yang sukar dengan Bapa Yahweh. Ternyata itu tidak hanya melahirkan orang-orang yang tahan uji, tapi juga melahirkan orang-orang yang hatinya itu cinta dengan Tuhan. Ya. Padang gurun, kerasnya padang gurun, itu tidak hanya melahirkan orang-orang yang tahan uji, tetapi juga melahirkan orang-orang yang hatinya cinta Tuhan, saudara. Sekali lagi, di padang gurun itu tidak ada peradaban sama sekali. Tetapi sekalipun di situ tidak ada peradaban sama sekali, padang gurun itulah New World Order-nya Bapak Yahweh. Tatanan dunia barunya Bapak Yahweh yang mengubah kehidupannya orang-orang Israel. Mereka tahu, dulu mereka dibawa nenek moyangnya di padang gurun dan ditempa sedemikian rupa di padang gurun. Itu karena Bapak Yahweh mau menata kehidupan yang baru untuk orang-orang Israel. Dari orang-orang yang mental budak, yang mental minta-minta, menjadi satu bangsa yang merdeka. Bahkan sekarang dunia bisa melihat orang-orang terkaya di dunia ini lahir dari keturunan yang berdarah Yahudi. Pertanyaannya kok bisa seperti itu? Itulah hasil penampakan Bapak Yahweh di kawah candra di muka yang namanya apa tadi? Padang gurun. Jadi dari sini kita bisa melihat kesetiaan kita kepada Bapak Yahweh di masa-masa yang sukar. Itu tidak hanya melahirkan orang-orang yang tahan uji. Memang ketika orang diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, di situ dia bisa tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. Dia bisa dipastikan akan jadi orang yang tahan uji. Tetapi tidak hanya itu. Ternyata kerasnya padang gurun itu juga melahirkan orang-orang yang hatinya cinta Tuhan. Ini yang kedua, yang harus kita hitung dan ukur di dalam hari-hari kehidupan kita. Hitung dan ukurlah sedalam apa. Sekarang ini coba saudara renungkan. Kedekatan dan kesetiaan saudara dengan Bapak Yahweh itu sudah sedalam apa. Lalu yang ketiga, yang harus kita hitung juga sekarang ini. Ingatlah dan hitunglah janji-janjimu dengan Tuhan. Sudah bayar atau masih punya utang sama Tuhan kira-kira? Huruf tau di dalam kata limnot dengan artinya covenant yang artinya perjanjian. Memberitahu apa yang harus kita hitung juga di dalam hari-hari kehidupan kita. Coba kita baca. Tehillim 50 ayat yang ke-14. Kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal ke-50 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama saudara. Mazmur 50 ayat yang ke-14. Sudah ketemu semua? Kita baca. Alef, Bet, Gimel.
Korbankanlah persembahan syukur kepada Elohim dan bayarlah apa itu? Nasarmu kepada yang maha tinggi. Yang ketiga yang harus kita bayar itu janji-janji kita dengan Bapak Yahweh. Sekarang coba saudara renungkan baik-baik. Kira-kira ada atau tidak di antara kita yang punya janji sama Tuhan? Dan kalau punya janji sama Tuhan, kira-kira janjinya apa sama Tuhan? Terus saudara coba selidiki juga. Janjinya sama Tuhan yang belum saudara bayar itu ada atau tidak? Kalau ada saudara mesti segera membayar janji itu. Apapun itu janjinya. Apalagi kalau janji itu sebuah nasar. Saudara harus cepat-cepat membayar nasar itu. Karena apa? Karena nasar itu bukan janji biasa. Tapi nasar itu satu janji yang ketika diucapkan kepada Bapak Yahweh, janji itu akan dikonvert, dirubah menjadi satu janji yang akan ditunggu terus pembayarannya oleh Bapak Yahweh. Artinya apa? Nasar itu satu janji yang tidak bisa tidak dibayar janjinya. Itu nasar, saudara. Dan itu tidak sama dengan janji kita kepada sesama manusia. Kalau dengan manusia, terkadang orang masih bisa apa? Belenjani. Ya toh? Paginya janji, sorenya sudah lupa sama janjinya. Orang masih bisa belenjani. Tapi kalau saudara janji sama Bapak Yahweh, saudara janji sama Tuhan, janji saudara itu akan dikonvert, dirubah menjadi satu janji yang tidak bisa tidak dibayar. Tetapi janji itu akan selalu ditunggu pembayarannya. 3 hal ini saudara, yang kita lihat di depan ini memanglah satu hal yang saya katakan sangat sederhana. Yang pertama, sudah sedalam apa kita belajar? Sudah sedalam apa kita merenungkan dan memahami kitab suci untuk kita ngerti keinginannya Tuhan? Lalu sudah sedalam apa kedekatan dan kesetiaan kita dengan Bapak Yahweh? Dan ingat dengan janji-janji kita dengan Tuhan, 3 hal ini tidak hanya sederhana, tetapi 3 hal yang saudara lihat di depan ini, bahkan ini 3 hal yang sangat-sangat sederhana. Nah, tetapi ternyata saudara, sekalipun 3 hal ini sangat sederhana, ternyata sampai detik ini belum ada satu orang pun yang bisa bijaksana dengan Tuhan melalui 3 hal yang saudara lihat di depan ini. Yang pertama saudara coba lihat. Pengajaran sudah sedalam apa kita belajar merenungkan dan memahami kitab suci. Supaya kita bisa ngerti maunya Tuhan. Itu sebetulnya pengajaran yang sederhana atau tidak saudara? Saya katakan tidak hanya sederhana. Bahkan sangat-sangat sederhana. Terus pengajaran sudah sedalam apa kedekatan dan kesetiaan kita dengan Bapak Yahweh ini juga sudah sering kita dengar. Lalu kita disuruh ingat janji-janji kita dengan Tuhan. Itu juga pelajaran yang sangat sederhana. Tapi ternyata sekalipun 3 hal ini sangat sederhana, ternyata sampai detik ini belum ada orang yang bisa bijaksana dengan Tuhan melalui 3 hal ini. Kalaupun ada orang yang suka membaca kitab suci, yang pertama yang saudara lihat di atas itu, tetapi rupanya dia bukan seorang murid yang mau membagikan lagi apa yang dia baca. Orang itu memang membaca, dan ketika membaca dia juga merenungkan. Isi kitab suci yang dia baca, itu juga dia renungkan dengan baik-baik. Cuman sayang, ketika dia membaca dan merenungkan isi kitab suci, perenungannya itu berhenti sampai di dirinya sendiri. Tidak disounding, tidak dibagikan lagi ke orang lain. Lah kalau yang seperti ini namanya memuridkan orang lain atau bukan ini?
Bukan. Ada. Orang yang bisa melakukan yang pertama ini ada. Tapi ternyata kalaupun ada, mereka juga membaca kitab suci. Mereka merenungkan kitab suci. Tapi sayang, apa yang mereka baca dan mereka renungkan di dalam hati mereka, itu tidak dibagikan dan tidak diberitakan lagi kepada orang lain. Sampai di sini berarti misi Bapak Yahweh untuk orang itu yang harus memuridkan orang lain. Misinya itu belum pas. Ya. Misinya belum dikerjakan. Karena apa? Karena ternyata apa yang dia baca, dia renungkan hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Lalu yang kedua yang saudara lihat di bagian kedua. Kalaupun ada orang yang ngaku sangat dekat dengan Tuhan, tapi sayang sikap hidupnya tidak menunjukkan kalau dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita coba melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ketika kita melihat ada orang yang ngaku kenal dengan pejabat. Biasanya kalau saudara perhatikan, orang yang ngaku-ngaku kenal sama pejabat, itu lebih arogan, lebih uraan ketimbang pejabatnya sendiri. Ya. Yang betul-betul pejabat, itu malah diem. Yang betul-betul pejabat itu malah diam. Tidak menunjukkan kalau dia pejabat. Sekalipun ada pejabat yang arogan itu ada. Tetapi kalau kita perhatikan, ini kita berbicara bukan tentang pejabatnya. Tetapi orang yang kenal pejabat. Seringkali kalau kita perhatikan, orang baru kenal pejabat itu sudah uraan. Sudah arogan. Sudah ugal-ugalan. Ketimbang pejabatnya sendiri. Ya toh? Karena dia merasa apa? Dia merasa kenal pejabat. Dan rupanya saudara, fenomena seperti ini juga terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Orang ngaku dekat sama Tuhan, bahkan kemarin belum lama kita mendengar, saya itu kan putrinya Bapak Yahweh, jadi saya bebas. Ngongkon Bapak Yahweh apa saja bebas. Ya toh? Tetapi dari mulut yang sama yang mengatakan saya putrinya Bapak Yahweh, mulutnya menuduh dan memfitnah orang. Padahal orang itu tidak kenal sama sekali dengan orang yang dia tuduh dan dia fitnah. Itu tidak kenal sama sekali. Ini yang saya sebut seringkali saudara. Orang itu ngaku dekat sama Bapak Yahweh, dia setia sama Bapak Yahweh, tetapi sikap hidupnya tidak mencerminkan kedekatannya dengan Bapak Yahweh sama sekali. Dan ini yang saya sebut, yang saudara dengarkan tadi. Sekalipun 3 hal ini sederhana, tapi ternyata sampai detik ini, belum ada satu orang pun yang bisa bijaksana dengan Tuhan lewat 3 hal ini. Padahal yang saudara lihat di depan ini, sudah sering saudara dengar atau belum kira-kira? Sangat sering. Ini kalau saya sebut klise ya bisa. Tapi ternyata yang klise ini, belum ada satu orang pun yang bisa bijaksana dengan Tuhan lewat 3 hal ini. Yang ketiga, kalaupun banyak orang yang berjanji macam-macam sama Tuhan, tapi sayang, seringkali janjinya hanya tinggal janji. Saya pernah cerita ya sama saudara, kalau janji-janjinya orang dulu itu saya kumpulkan, mungkin kehilat ini sudah magrong-magrong saudara. Setiap ada orang datang, selalu ngomong apa? Pak, ini ya Pak, tidak ada jendela, tak templei kabeh. Ya benar, templei triplek. Tidak ada sampai sekarang yang terwujud. Yang ngomong-ngomong begitu tidak ada yang terwujud, saudara. Wis nanti Pak, pokoknya Pak, kalau bisnis ini goal, deal, Pak Nino 15%. Ya, itu nek tak kumpul ke miliatan, saudara.
walaupun janji. Tapi ya lumayan lah raketang janji ya toh. Timbang rakno sing janji ini sama sekali. Ya kan? Lo itu dulu sering begitu. Orang mau pemberkatan perkawinan, dulu kehilat bagian ruang tamu itu belum ada jendelanya, masih ditutup triplek. Wes Pak Eri, tenang aja Pak. Nanti begitu selesai pemberkatan perkawinan ini, itu ngomongnya sama papa saya waktu itu. Wah, sini jendela tak templei kabeh Pak Eri. Ya benar, ketempelan triplek, ya alias tetap rapat saudara. Karena orangnya merasa panas sekali ya Pak ya di sini. Iya Bu, soalnya ini belum ada jendelanya. Dimaklumi ya Bu. Wes tenang Pak, nanti selesai ini tak templei kabeh jendelone. Ya benar ngomongnya ndak salah. Bukan ditemplei jendelo, tapi tak templei jendelone. Ya toh? Ya berarti ndak salah. Salah ndak berarti? Ndak ya, ndak salah. Untungnya, ya bukan untungnya, tapi puji Tuhannya, saya dan orang tua saya itu bukan model orang yang selalu berharap dengan janji-janjinya orang. Terus ditunggu-tunggu itu enggak. Dari dulu saudara. Karena kita ngerti, kita belajar juga dari pengalaman. Biasanya orang kalau memang betul-betul memperhatikan pekerjaan Tuhan, itu enggak banyak ngomong. Ya, tapi diam-diam tiba-tiba kasih ini, kasih itu. Biasanya diam. Alias kalau bahasa Ibrani lagi, ora kakan cangkem. Nah, itu bahasa Ibrani nih saudara. Ya. Itu bahasa Ibraninya seperti itu. Ora kakan cangkem. Orang yang biasanya kalau memang dia memperhatikan pekerjaan Tuhan itu diem. Tiba-tiba ngasih ini, ngasih itu. Dulu, LCD ini. Itu Tuhan pakai seseorang. Yang tiba-tiba juga. Beliau ini datang ke Kehilat, sudah bawa LCD, saudara. Sudah bawa LCD. Karena dia melihat waktu itu LCD-nya sudah bleret. LCD ini sudah bleret, dia tidak ngomong-ngomong tiba-tiba, dia bawa LCD itu. Nah itu orang, kalau memang sungguh-sungguh memperhatikan pekerjaan Tuhan, dia akan begitu, tidak banyak ngomong. Dan saya ingat juga dulu, waktu Bapak Yawe kirim berkat mobil untuk saya. Waktu itu juga yang ngasih itu enggak ngomong-ngomong. Tapi tiba-tiba pulang ibadah, saya diajak beli es krim. Tukang es krim yuk, ayo yuk. Saya beli es krim di daerah Karimata, pulangnya lewat dealer Suzuki langsung masuk, padahal itu hari Minggu. Orang berpikir hari Minggu tutup. Tapi ternyata waktu itu hanya ada salesnya satu. Langsung SPK, tanda tangan, Senin mobil dikirim. Saudara tahu, orang yang ngasih berkat mobil ini, bahkan sempat cerita dia kesaksian begini. Sebetulnya ya, waktu saya mau ngasih mobil ini, jujur saja, waktu itu sempat saya tahan-tahan. Tapi anehnya, semakin kuat saya menahan, semakin kuat juga saya itu seperti ada yang mendorong, kasih sekarang. Nah itu kesaksian orangnya seperti itu saudara. Saya tidak mengada-ngada. Kalau orangnya masih ingat, dia pernah ngomong. Aku kimbian waktu mengei mobil ya. Wis sempat tak tahan, sempat saya tahan. Tapi aneh semakin saya tahan, semakin kuat dorongan itu untuk segera ngasih mobil itu. Nah itu berarti yang dorong siapa? Ya Roh Kudus sendiri. Nah itu biasanya yang saya sebut orang, kalau betul-betul memperhatikan pekerjaan Tuhan, itu biasanya bahasa Ibraninya itu ora kakan cangkem. Dia diam, dia bawa barangnya, atau dia ajak langsung beli, sudah selesai. Biasanya seperti itu. Tapi kalau yang biasanya sing bahasa Ibrani gedebus itu, wah itu biasanya ngomongnya macam-macam. Ya. Yang kalau saya kumpulkan itu mungkin duitnya sudah kalau 15 M itu ada saudara. Ya 15 M itu ada kalau janji-janji itu tak kumpulkan. Jadi yang ketiga yang saudara lihat di depan ini, kalaupun ada orang yang berjanji macam-macam sama Tuhan, tetapi seringkali janjinya itu hanya tinggal janji.
Jadi sekalipun 3 hal yang saudara lihat di depan ini sederhana, tetapi rupanya sekali lagi belum ada orang yang bisa bijaksana dengan Tuhan lewat ketiga hal ini. Tetapi suka atau tidak saudara, ini 3 hal yang harus kita perhitungkan untuk betul-betul kita lakukan. Karena apa? Karena melalui doanya Mose yang dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kehidupan kami, supaya kami memiliki jantung yang bijaksana. Sekali lagi, bijaksana yang ditekankan di dalam doanya Mose, itu bukan bijaksana dengan manusia, tapi bijaksana dengan Tuhan. Lah kalau bijaksana dengan Tuhan, berarti 3 hal ini harus kita lakukan atau tidak kira-kira? Harus kita lakukan. Sekalipun sekali lagi ini sederhana atau tidak? Sangat-sangat sederhana. Tak sebut klise itu ya bisa. Gitu loh. Ini tak sebut klise bisa. Tetapi ternyata belum ada orang yang bisa bijaksana dengan Tuhan lewat 3 hal ini. Tetapi suka atau tidak saudara, sekalipun ini sederhana, 3 hal ini harus betul-betul kita perhitungkan untuk kita lakukan. Karena melalui doanya Mose tadi, di situ kita bisa tahu bahwa bijaksana yang ditekankan Mose di dalam doanya, yang bahkan sekarang ini doanya Mose itu jadi lagu yang sangat favorit di kalangan kekristenan. Betul kan? Itu kan lagu yang terakhir waktu kita mau masuk dalam firman tadi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kehidupan kami. Itu lagu yang sangat favorit di kalangan kekristenan. Cuman sayang, mereka yang memfavoritkan lagu ini, mereka tidak tahu mereka itu harus bijaksana dengan siapa. Ketika mereka mengatakan agar kami memiliki hati yang bijaksana, mereka berpikirnya bijaksana dengan manusia. Tapi ternyata setelah kita belajar, kita tahu bijaksananya itu bukan dengan manusia, tapi bijaksana dengan Tuhan. Jadi suka atau tidak, sekalipun 3 hal ini satu hal yang sederhana. Coba ini satu challenge untuk saudara. Kira-kira saudara ada atau tidak di tempat ini yang bisa melakukan 3 hal yang sederhana ini? Saudara bisa melakukan, saya percaya Bapak Yahweh akan mengatakan, inilah anakku yang bijaksana. Ya, itu yang akan saudara dengar ketika saudara bisa melakukan 3 hal yang sederhana ini. Karena sampai detik ini, 3 hal yang sederhana ini belum ada yang bisa melakukan. Tetapi suka atau tidak, harus kita perhitungkan untuk kita menjadi bijaksana di mata Bapak Yahweh. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini.